Kata Imam Bukhari, dia kembali kepada yang awal. Sudah selesai dia bilang tidak tahu. Berapa hadis? 100 hadis. Tanpa dia minta ulangi pertanyaannya. Dia tidak minta itu. Dia katakan langsung. Adapun hadismu yang pertama itu sanadnya tertukar dengan yang ini. Hadismu yang kedua tertukar dengan yang ini. Hadismu yang ketiga tertukar dengan yang ini. Hadismu yang keempat sampai 10. Dia jawab dengan tertib. Dia masih ingat hadis yang pertama, hadis yang kedua, hadis yang ketiga, hadis yang keempat. Ada ulama yang kedua, hadis pertamamu sanadnya tertukar sama yang ini. Yang kedua sanadnya tertukar sama yang ini. Satu persatu beliau turutkan jawaban tentang keadaan apa saja di mana seseorang dianjurkan untuk menghentikan sejenak wirid atau zikir yang sedang ia baca. Di antara wirid tersebut, di antara keadaan tersebut, apabila ada seseorang yang mengucapkan salam kepadanya, maka ia menghentikan zikirnya dan kemudian menjawab salam, kemudian baru melanjutkan kembali zikir atau wiridnya. Kedua keadaan di mana juga kita dianjurkan untuk menghentikan zikir kita, yaitu apabila ada orang bersin dan kemudian mengucapkan alhamdulillah. Sudah kita jelaskan kemarin, kalau dia tidak mengucapkan alhamdulillah, tidak sunnah kita menjawab yarhamukallah. Kemudian yang ketiga, pada saat kita mendengarkan khatib sedang berkhutbah, maka disunnahkan bacaan yang sedang kita baca diputus terlebih dahulu. Apabila khatib sudah memulai khutbahnya, maka dengarkan khatib sampai selesai. Nah, apabila kita berada dalam satu tempat di mana jangkauan suara khatib tidak sampai atau sampai tapi tidak jelas, maka di sini kata para ulama kita dianjurkan untuk berzikir karena kita tidak dapat mendengarkan dengan jelas suara khatib. Jadi di sini kalau kita dapat mendengarkan dengan jelas suara khatib, maka dianjurkan bagi kita untuk mendengarkan khatib dan meninggalkan terlebih dahulu zikir yang sedang kita baca. Berikutnya kalau kita mendengar azan, putuskan terlebih dahulu bacaanmu, baik itu Al-Quran atau sholawat atau zikir. Ini tuntunannya. Kalau dengar azan, jawab azan. Kemudian baca doa setelah azan. Setelah itu kau mau melanjutkan zikir, wirid dan bacaanmu, silakan. Berikutnya juga pada saat mendengarkan iqamah, maka juga disunnahkan untuk menjawab iqamah dan kemudian baru kita melanjutkan lagi. Pada saat kita nahi mungkar, pada saat kita nahi mungkar juga disunnahkan. Misal nahi mungkar dalam tahapan masih pemberitahuan, maka disunnahkan untuk menghilangkan kemungkaran ini dalam tahapan untuk menghilangkan kemungkaran ini dengan memberitahukan atau menginformasikan terlebih dahulu tentang bahwasannya hal tersebut haram atau tidak diperkenankan di dalam Islam, maka kita putuskan terlebih dahulu zikir dan melakukan arahan atau nasihat kepada orang tersebut dalam rangka nahi mungkar. Itu juga termasuk hal di mana kita dianjurkan untuk memutuskan daripada wirid dan zikir kita. Berikutnya untuk memerintahkan kepada kebaikan, atau ada orang yang sedang bertanya kepada kita, maka dalam keadaan itu kata Imam An-Nawawi, kita disunnahkan untuk memutuskan terlebih dahulu wirid dan zikir kita dan menjawab pertanyaan orang tersebut. Kalau dia minta arahan, kita arahkan. Kalau dia minta nasihat, kita nasihati. Baru setelah itu kita lanjutkan kembali zikir kita. Jadi juga kata beliau, pada saat kita mengantuk, ada rasa ngantuk, maka hentikan terlebih dahulu zikirnya.
Pada kali ini Imam Nawawi ingin menjelaskan kepada kita satu hal yang penting untuk kita ketahui karena berkaitan dengan pahala. Jadi zikir kita sudah tahu, adab, tata cara, mana yang lebih utama, terus yang lebih afdal menghadap ke kiblat atau bagaimana, dalam keadaan wudu atau tidak, bagaimana cara kita pada saat berzikir, hati harus ikut dengan merenungkan menghadap ke kiblat. Ini sudah kita jelaskan. Nah sekarang ada satu hal lagi perlu kita ketahui, bahwa kata Imam Nawawi, zikir-zikir yang disyariatkan, ini tanpa terkecuali ya, zikir yang disyariatkan, kata Imam Nawawi, baik itu di dalam sholat atau di luar sholat. Yang di dalam sholat zikir apa yang disyariatkan? Seperti pada saat kita rukuk, ada subhanallah wa bihamdi, anallah bil azim pada saat subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau di dalam rukuk subhana bil azim wa bihamdi. Nah ini dua zikir ini disyariatkan di dalam rukuk dan sujud. Nah ini zikir. Itu juga tasyahud, itu juga zikir. Ada sholawat di dalamnya. Maka kalau kita mau mendapatkan pahala, kata Imam Nawawi, baik itu zikir yang ada di dalam sholat, dalam rukuk, dalam sujud, dalam tasyahud, dan juga di luar sholat, zikir apapun itu, baik yang wajib atau zikir yang sunnah, maka kata Imam Nawawi, la yuhsabu syai'un minha, tidak dihitung, tidak dianggap sah, wala yu'tad, dan tidak dianggap zikir tersebut sampai hatta yatalaffadha bihi, sampai dia melapaskannya. Dan melapaskannya ini juga kata Imam Nawawi ada aturannya juga, bukan cuma sekedar melapaskan, bihaitsu yusmi'u nafsahu, sekiranya dia bisa memperdengarkan dirinya sendiri. Jadi dia sendiri kedengaran dengan apa yang dia ucapkan. Idza kana sahihas sam'i la aridalahu, kalau itu kita anggap orang tersebut orang yang normal. Artinya kalau ada orang yang telinganya mungkin agak rusak, dia tidak dengar kecuali sudah diteriakkan baru kedengaran, maka tetap patokan untuk mendapatkan pahala bagi orang ini adalah seperti standar umum lainnya. Walaupun pada saat dia mengucapkan itu dia sendiri belum kedengaran, tapi kalau seandainya dengan level ucapan seperti ini, suara seperti ini, orang lain seandainya sudah bisa mendengar, maka itu sudah dianggap sah. Jadi patokan umumnya adalah sekiranya kita mendengar apa yang kita ucapkan. Jadi walaupun dia seumpama pendengarannya kurang baik, maka tetap dia tidak harus mengangkat suaranya sampai dia sendiri kedengaran, karena nanti repot. Kalau seperti ini pada saat sholat, sujud, ruku, yang lain semuanya dengan perlahan didengar oleh telinga sendiri, yang ini teriak-teriak untuk memperdengarkan dirinya sendiri. Nah, jadi patokannya tetap umum, ya. Jadi patokannya tetap umum. Artinya sekiranya kalau orang normal bisa mendengar lafaz tersebut, maka itu sudah cukup. Jadi untuk mendapatkan pahala zikir wirid, baik yang di dalam sholat atau di luar sholat, baik yang wajib ataupun sunnah, untuk mendapatkan pahala disyaratkan, kata Imam Ghazali, mengucapkan zikir tersebut harus dilafadzkan. Kalau zikirmu mau dianggap, maka lafadzkan. Nah di sini kalau kita lihat, Imam Nawawi menganggap zikir tersebut tidak dianggap, tidak dihitung kalau selagi tidak disebutkan.
zikirnya tidak dihitung, tapi keadaan hatinya mengingat Allah, itu pahala lain. Tapi pahala zikirnya tidak ada. Pahala zikir yang sifatnya pengucapan itu harus diucapkan dan minimal didengar telinga sendiri. Jadi kita harus paham. Jadi masa orang berzikir dalam hati tidak dapat pahala sama sekali? Mungkin ada pertanyaan seperti ini. Dia dapat pahala tapi bukan dari zikirnya. Dapat pahala karena dia ingat kepada Allah. Nah, jadi zikirnya tidak dihitung. Sampai kapan? Sampai paling tidak dia memperdengarkan telinganya sendiri, baru dianggap telah berzikir. Kemudian kata beliau menjelaskan panjang lebar tentang zikir-zikir yang berkaitan dengan apa saja yang perlu kita baca dalam 24 jam. Itu kata beliau ada banyak ulama yang mengarang tentang zikir-zikir ini dan semuanya bersumber kepada baginda Rasulullah SAW. Ada di antaranya Imam An-Nasa'i yang memiliki Sunan An-Nasa'i, juga punya kitab Amalul Yawm wal Laila, pekerjaan sehari-hari yang sifatnya zikir, ya, pekerjaan sehari-hari yang sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah SAW. Jadi apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah di dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, ini ulama mengarang satu kitab khusus hanya untuk praktek amal yang dilakukan oleh baginda Rasulullah dari aspek zikir saja. Maka kata Imam Nawawi, ada Imam Nasa'i, tapi yang paling komplit kata beliau karangan Imam Ibnu Sunni. Nah, sehingga saya akan memasukkan di dalam kitab saya ini banyak saya nukil dari kitab yang dikarang oleh Ibnu Sunni yang beliau namakan dengan Amalul Yawmi wal Laila. Maka kata Imam Nawawi, sebelum saya menyebutkan hadis-hadis yang saya nukil dari Imam Ibnu Sunni, saya akan menyebutkan terlebih dahulu sanad saya kepada pengarang kitab. Jadi saya tidak sembarangan menukil. Saya punya sanad. Arti sanad ini bisa dipertanggungjawabkan, tidak sembarangan hanya menukil si fulan berkata, si fulan berkata. Tapi jarak di antara saya dengan si pengarang jauh, tapi tiap-tiap tahun itu ada orang-orang yang mengambil dari gurunya, gurunya mengambil dari gurunya sampai kepada pengarang kitab. Ini di antara hal yang dianjurkan oleh para ulama sebelum kita menukil. Supaya apa? Nanti kalau seandainya ada orang tanya, ini hadis kau dapat dari mana? Kau bilang qala Rasulullah, sabda Nabi, ini kau dapat dari mana? Oh, aku dapat dari ini. Kau ketemu tak sama ini yang kau sebut tadi? Tidak ketemu, aku cuma dengar-dengar. Nah, balik dengar-dengar ini di dalam Islam tidak dipakai. Ilmu dengar-dengar ini tidak ada di dalam Islam. Jadi aku cuma dengar-dengar kata. Nah, balik-balik kata. Kalau ilmu dengar-dengar dan kata dipakai di dalam metode hadis, maka banyak hadis yang tidak bisa kita percaya. Tapi begini cara ulama ingin menukil satu hadis, dia akan sebutkan, saya dapat dari fulan, si fulan dapat dari fulan, si fulan dapat dari fulan. Silahkan buka kitab Bukhari, silahkan buka kitab Muslim, silahkan buka kitab Ibn Abu Dawud, silahkan buka Ibn Majah, kitab An-Nasa'i, kitab At-Tirmidzi, kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Musannaf Ibn Abi Syaibah. Kitab-kitab hadis ini kalau kita baca, tidak ada yang mereka langsung dari musannif, si pengarang mengatakan qala Rasulullah SAW. Belum pernah ada kitab hadis yang seperti itu. Jadi masing-masing akan menunjukkan terlebih dahulu, hadis ini saya dengar dari guru saya Fulan bin Fulan, dan guru saya mendengar dari gurunya Fulan bin Fulan, terus bersambung kepada Rasulullah, bisa dipertanggungjawabkan. Nanti tinggal masalah pengesahan hadis. Kalau cuma nyebut mungkin semua orang bisa, tapi ada lagi PR untuk mereka ahli hadis. Setelah menyebutkan, mereka berani bertanggung jawab nanti. Guru saya orang amanat, hafalannya kuat,
apa yang dia sampaikan itu tidak pernah luput. Jadi kalau dia mengatakan kalimat dari A sampai Z, itu bisa dipastikan dia dengar dari A sampai Z dari gurunya. Begitu juga gurunya dengar A sampai Z dari gurunya. Tidak ada yang luput dari kalimat tersebut. Dan sampai seperti itu kepada baginda Rasulullah SAW. Kita dalam majelis ini kadang saya nyampaikan lain, hadirin ini pulang ke rumah, lalai pula paham. Saya nyampaikan lain, belum sampai di rumah kadang-kadang, lah di luar, lah bercakap lah, awak atau ustaz itu macam ni, tak boleh, aku tadi dengar boleh, tak boleh, saya ingatku tadi, di luar sini lah dalam selisih, belum sampai rumah nih, sering kita temukan seperti ini. Kenapa? Karena tadi kita ini hafalan dan daya ingat kita minim. Makanya di antara syarat ahli hadis, hafalan mereka itu harus kuat. Nah, makanya ada di istilah mereka ada doktus sodar, ada doktul kitab. Kalau doktus sodar ini yang paling kuat, di mana mereka bihaitu yatamakkanu min istihdari ma yahfaduhu matasya. Kata ulama, kapan saja dia disuruh untuk menyebutkan hadis beserta sanad-sanadnya, dia langsung bisa kapan saja. Contoh gampang, misal saya bilang ke bapak-bapak hadirin, coba baca Fatihah. Bangun tidur, saya kejutkan, baca Fatihah. Baca. Bisa tak baca Fatihah bangun tidur? Bisa. Baca Qul Huwallahu Ahad bangun tidur. Bisa. Bangun tidur lu melek, baca Qul Huwallahu Ahad, dikejutkan orang baca Qul Huwallahu Ahad. Baca Qul Huwallahu Ahad tanpa ada salah. Kenapa? Karena saking kuatnya hafalan kita terhadap surah Al-Fatihah dan Qul Huwallahu Ahad. Kata ahli hadis, Eka cuma Fatihah sama Qul Huwallahu Ahad yang macam itu. Saya menghafal 200.000 hadis, kata mereka, seperti kalian menghafal Qul Huwallahu Ahad. Berapa ribu? 200.000 hadis. Coba kita lihat, kita nih yang majlis tiap hari, tiap malam, kita nih libur cuma Jumat, berapa hadis yang kita hafal? Ada sangat ada, banyak hafal. Innamal a'malu binniyat. Ya tak? Apa lagi? Tanya apa lagi lah? Ketahuan dia apa? Jadilah seko hadis sampai hari kiamat, innamal a'malu binniyat. Itu pun masih baru sepotong hadis. Masih ada terusannya. Kalau tanya apa terusannya? Ada tahu hukum mengarang cuma innamal a'malu binniyat. Ini menunjukkan kita ini lemah di dalam daya ingat. Mereka ahli hadis, tadi saya sebutkan bahwa di antara hal yang berat bagi mereka ini, pertama, tidak boleh langsung bilang qala Rasulullah SAW. Di zaman Imam Bukhari, ada orang yang langsung mengatakan qala Rasulullah SAW, hadisnya langsung tertolak. Tapi kita lihat di zaman kita sudah tidak diperlukan lagi. Orang-orang menyebutkan hadis kadang-kadang pakai dengar-dengar pakai kata menyebutkan hadis. Kadang membaca hadis salah-salah. Belum lagi ini penyakit-penyakit yang sangat banyak di dalam salah membaca hadis. Itu kata baginda Rasulullah SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang berdusta dan mengatasnamakan dusta tersebut kepadaku, artinya dia berbohong. Nabi tidak mengucapkan ini, dia ucapkan ini sabda Nabi, maka silahkan dia kapling tempat di surga, di neraka. Kata ulama, termasuk berdusta kepada Nabi pada saat engkau salah membaca hadis. Karena Nabi tidak mengucapkan hadis ini seperti ucapanmu. Nabi tidak pernah salah di dalam mengucapkan. Kata Imam Khalil, termasuk salah satu
batal dan masuk dalam ancaman yang tadi. Ketika Nabi mengucapkan tu, kita mengucapkan a. Kata Nabi misalkan innamal a'malu, kita mengucapkan innamal a'mala. Hanya beda fathah dan dhammah, termasuk kau menisbatkan kesalahan kepada baginda Rasulullah SAW. Bayangkan bagaimana beratnya seorang ahli hadis. Jadi bukan kosongan orang ahli hadis. Mereka harus dibekali dengan ilmu bahasa Arab. Karena pada saat mereka menyampaikan hadis dengan salah, berarti mereka menisbatkan kesalahan kepada baginda Rasulullah SAW. Apalagi membaca Al-Quran salah, berdosa. Membaca Al-Quran salah itu berdosa. Tidak boleh. Jadi Imam Nawawi ingin menjelaskan kepada kita, kata beliau, saya menyebutkan sanad saya kepada beliau ini karena nanti saya akan menukil banyak hadis dari Ibnu Sunni. Saya sebutkan sanad saya. Nah, itu beliau menyebutkan guru-guru beliau, gurunya mendengar lagi dari gurunya sampai kepada Ibnu Sunni. Dan ini kata beliau mustahsanun inda a'immatil hadis wa ghairihim. Dan ini dianjurkan oleh ahli hadis dan juga ulama-ulama selain ahli hadis menyebutkan sanad. Kenapa penting sanad di dalam ilmu? Kata seorang ulama tertera di dalam muqaddimah Sahih Muslim, di mana beliau Imam Muslim menukil dari seorang tabi'in, laula sanad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad silsilah, maka orang bisa berkata apa saja. Siapa saja bisa berkata apa saja. Jadi siapa saja bisa berkata apa saja kalau bukan karena silsilah rantai sanad. Makanya di dalam Islam sanad ini dihidupkan. Hadis ada sanad, Quran ada sanad, semua ada sanad. Ilmu agama pun ada sanad. Orang yang mereka belajar tanpa sanad, kata ulama sampai-sampai disebutkan orang yang tidak punya sanad, gurunya berarti setan. Orang yang tidak punya guru berarti gurunya setan. Sampai sedemikian ulama mengancam orang-orang yang tidak belajar dengan guru. Jadi sanad ini sangat penting kata Imam Nawawi, makanya saya sebutkan. Dan perlu kalian ketahui kata Imam Nawawi, bukan cuma satu kitab ini saya punya sanad. Semua kitab hadis yang saya pelajari, saya punya sanadnya kata Imam Nawawi. Dari saya sampai ke pengarang kitab. Nah, perlu kita ketahui mereka para ulama bukan cuma kenal nama. Kita berguru dengan orang, kita tahu namanya. Tapi kadang kalau ditanya nama lengkapnya siapa, kita tidak tahu. Tapi mereka ahli hadis, sanad yang mereka sebutkan, nama lengkapnya mereka tahu, tanggal lahirnya mereka tahu, tanggal wafatnya mereka tahu, guru-guru yang pernah mereka ambil darinya mereka tahu, murid-muridnya siapa saja mereka tahu. Jadi rumit. Kapan dia pernah masuk ke kota ini, dia tahu tanggalnya, dia tahu tahunnya. Kapan dia keluar dari kota ini, ini baru ngurus satu guru nih, baru ngurus satu guru. Misal dari dia ke Rasulullah ada 7 orang. Ini 7-7-nya dia hafal. Kapan lahirnya, di mana lahirnya, kapan wafatnya, di mana wafatnya, pernah kemana saja, siapa saja gurunya, siapa saja muridnya. Kita kadang berguru sama orang, nama lengkapnya kalau kita ditanya tidak tahu, tanggal lahirnya kita tidak tahu. Dosa gurunya guru kita tidak tahu siapa nama lengkapnya, kapan tanggal lahirnya. Ini menunjukkan berat jadi ulama hadis. Kemudian Imam Nawawi mengatakan bahwa nanti di dalam kitab ini saya tidak hanya mengambil dari kitab Ibnu Sunni, tapi juga saya akan mengambil dari kitab Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Kemudian saya juga akan mengambil dari musnad, begitu juga sunan,
seperti Muwatta Imam Malik, Musnad Ahmad bin Hanbal, Musnad Abi Awana, Sunan Ibnu Majah dan Daruqutni wal Baihaqi. Dan selain dari itu, begitu juga nanti saya akan menukil dari ajza. Ini tiap-tiap nama kitab ini sebenarnya ada istilah di dalam ilmu hadis, seperti misalkan sunan, apa yang dimaksud? Ini nama-nama kitab hadis. Nama-nama kitab hadis. Jadi nanti akan diklasifikasikan lagi dari ada yang namanya sunan, ada yang namanya musnad, ada yang namanya ajza, ada lagi yang namanya musannaf. Ini semua karangan-karangan di dalam ilmu hadis. Kalau musnad misalkan nih, kalau musnad, maka musnad ini dikarang oleh ulama. Bentuk tartibnya biasanya diambil dari nama sahabat. Jadi misal Musnad Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Musnad karangan Ahmad bin Hanbal. Maka beliau nanti akan memulai dari huruf alif misalkan. Alif Abu Bakar As-Siddiq. Apa saja yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq disebutkan. Maka beliau mulai menyebutkan hadis-hadis yang diriwayatkan Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya setelah Abu Bakar As-Siddiq siapa? Yang alif. Nah ini biasanya musnad. Jadi dikarang sesuai dengan nama sahabat. Ada lagi nanti mu'jam. Ada lagi sunan. Nah kalau sunan itu kata ulama dikarang sesuai dengan bab fikih. Jadi bukan nama sahabat. Kalau tadi dikarang urutnya sesuai nama sahabat, abjad nama sahabat. Kalau ini sesuai dengan bab fikih. Kitabut Thaharah. Yang pertama kan bersuci, Kitabut Thaharah. Bab tentang air, hadis yang berkaitan dengan air. Nah, ini namanya sunan. Ini baru pengetahuan tentang nama-nama daripada kitab hadis. Baru nama ini. Nama-nama kitab hadis. Kita belum masuk ke dalam istilah-istilah di dalam hadis. Banyak sekali. Ini baru nama-nama kitab hadis. Ada mu'jam, ada musnad, ada musannaf, ada ajza, kemudian ada karangan mustadrak, ada mustadrak. Ini baru nama-nama. Dan ini bukan di bawahnya nanti ada nama-nama lagi. Jadi ini klasifikasi dalam ilmu hadis ini kata ulama sebenarnya sangat luas sekali. Makanya dianjurkan bagi mereka yang menuntut ilmu kalau belajar agama di dalam satu tempat, maka paling tidak mereka mengambil bagian dari tiap-tiap bidang. Sehingga kalau ditanyakan tentang bidang tersebut, paling tidak mereka sudah menguasai ini, khusus untuk orang yang berkecimpung dan ingin mendalami ilmu hadis. Amalan macam kita ni, tak ini lagi sudah. Tak apa? Tak nyangkut lagi di otak kita. Disebut tadi ada yang mana tak paham kata Ustaz. Musonnak apa hatu yang disebut dia polang ini kita tidak ingat semua. Lah alhamdulillah kita bisa mendengarkan nama-nama ulama saja sudah alhamdulillah. Karena pada saat disebut nama mereka turun rahmat, cukuplah. Kita ngambil yang bagian yang ini ya. Disebut nama ulama kita dapat rahmat. Kita mengharapkan yang ini saja. Nak ngapal nama ulama lah banyak juga. Ngapal nama kitab yang dikarang banyak juga. Salah. Insya Allah kita mengharapkan rahmat yang Allah bagikan di dalam tiap-tiap majelis. Di sini kata Imam An-Nawawi, pertama beliau menyebutkan semua yang saya sebut tadi nama-namanya, kata beliau, saya punya riwayat langsung dengan sanad-sanad dari saya sampai ke pengarang-pengarangnya. Berikutnya Imam Nawawi mengatakan faslun i'lam anna ma adzuhu fi hadzal kitab min al-ahadits tudihu ila al-kutub al-masyhurah wa ghayriha mimma qaddamtuhu thumma ma kana fi sahihayn al-Bukhari wa Muslim aw fi ahadihima aqtasiru ala idafatihi ilayhima li husul al-gharad wa huwa sihhatuhu fa inna jami'a ma fihima sahih. Ini pengetahuan sedikit. Saya akan baca cepat saja karena ini berkaitan dengan ilmu hadis. Kata beliau, apa yang akan saya sebutkan di dalam kitab ini, kalau saya sebutkan nama kitab-kitabnya yang sudah terkenal untuk mereka para pelajar. Ya, kalau kita tidak kenal, tetap tidak kenal.
apa nama kitabnya disebut, kadang mana kata Ustaz tadi terkenal. Memang kita bukan orang yang spesialis dalam ilmu hadis. Jadi beliau memaksudkan mereka-mereka yang sudah mengenal ilmu hadis. Yang saya sebutkan nama-nama kitab ini, seperti kata beliau Bukhari Muslim. Ini kita masih kenal nih, Bukhari Muslim. Maka saya akan menyebutkan langsung Rawal Bukhari, Rawal Muslim. Saya akan langsung menyebutkan Bukhari Muslim karena sudah sangat terkenal kata beliau. Karena kalau kita menyebutkan Bukhari Muslim, tidak perlu saya menyebutkan hadisnya sahih, hadisnya hasan, hadisnya dhaif. Kita sudah tahu status hadisnya sahih kalau sudah disebutkan Bukhari dan Muslim. Fa'inna jami'a ma fihi ma sahih. Kata Imam Bukhari, kata Imam Nawawi, semua yang ada di Bukhari Muslim itu tidak usah kau cari-cari lagi. Karena sudah dicari oleh para ulama yang sebelum kita. Bahkan orang yang hidup di satu zaman itu biasanya saling nyari kesalahan. Orang yang hidup di satu zaman, apalagi satu profesi. Dan kalau profesi yang merasa tersaingi, dia akan nyari-nyari kesalahan. Dilihat kelemahan di mana, ini kurang di mana, dicari-cari. Nah begitu juga orang-orang yang hidup di zaman Bukhari berusaha mencari kesalahan Imam Bukhari, dan ternyata mereka tidak mendapatkan dalam kelemahan ilmu hadis. Bahkan sampai-sampai mereka berani menguji Imam Bukhari. Dikumpulkan. Imam Bukhari masuk Baghdad. Kita tahu Baghdad pada saat itu adalah kota ilmu, penuh dengan ulamanya. Bukhari kita tahu dari Rusia, Khortan, daerah yang sekarang disebut dengan Khortan. Beliau wafat di sana. Ada satu kampung namanya Khortan di daerah Rusia. Orang Ajam, bukan orang Arab, datang ke Baghdad yang kita tahu Irak penduduknya Arab. Kata mereka, masa misalnya kita ini ada orang Indonesia, sama lah model macam itu. Kita kan Ajam di Indonesia, ada orang ngaku ahli hadis, sedangkan ulama-ulama di sana di Arab tidak berani mengaku mereka ahli hadis kecuali setelah diakui oleh ulama-ulama yang lain. Sehingga ini menimbulkan penasaran. Ini katanya Bukhari orang yang hafal banyak hadis. Maka didudukkan Imam Bukhari di depan. Tapi didudukkan di depan ini bukan untuk disanjung atau dimuliakan. Ini mau dites, dan niat-niat mereka yang menguji ini tadinya mau membuat Imam Bukhari ini malu. Maka diletakkanlah Imam Bukhari di depan. Imam Bukhari lihat ada orang datang banyak, dan di antaranya ada 10 ulama yang sudah menyiapkan masing-masing 10 hadis. Ada 10 ulama menyiapkan satu orang 10 hadis, berarti 100 hadis. 100 hadis, satu hadis kalau di zaman mereka kurang lebih sanadnya 7. Satu hadis sanadnya 7. Jadi ada 7 guru satu hadis. Kalau 100 hadis berapa guru? 700 guru. Ini nama guru ini, 700 guru. Hadisnya 100, sanadnya 700 orang. Maka Imam Bukhari dimulai ujian ini. Yang satu bilang, Imam Bukhari tidak tahu kalau ini sedang diuji. Jadi Imam Bukhari melihat ada orang pura-pura bertanya, wahai Syekh, saya mau tanya, ada hadis nih, disebutkan satu hadis, sanadnya dia tukar dengan sanad-sanad yang ada ini. Jadi satu hadis yang seharusnya sanad 7 guru yang ini dia tukar dengan yang sampingnya menukar dengan yang sampingnya. Jadi satu hadis ditukar dengan hadis yang lain sanadnya, dibolak-balik kayak teka-teki. Dia sebut hadis, dia sebut sanadnya salah-salah. Kata Imam Bukhari, dibacakan 10 hadis, satu orang membacakan 10 hadis dengan sanad yang terbalik-balik. Tidak tahu kata Imam Bukhari.
belum pernah dengar hadis ini. Yang satunya lagi bilang 10 hadis juga dengan sanad terbalik-balik. Tapi Imam Bukhari tidak tahu. Saya belum pernah dengar hadis ini. Yang satunya sampai 10 orang, jawaban Imam Bukhari apa? Tidak tahu. Wah, ini yang bodoh-bodoh langsung bilang, wah rapi nih imam ini datang dari jauh-jauh ke sini. Ternyata bodoh, anak latok orang nih, tidak tahu apa lah nih. Masa siko pun dia ada yang tahu. Siko pun paling tidak ada siko lah. Masa katanya hadis hafal ribuan, ditanya 100 hadis, satu pun tidak ada yang dia jawab. Tapi yang ulama paham, langsung mengatakan, oh ini orang pintar. Kenapa? Dia mengucapkan tidak tahu karena memang tidak ada hadis yang sanadnya seperti ini. Karena hadis ini sanadnya salah. Jadi wajar kalau Imam Bukhari mengatakan saya tidak tahu hadis yang model kayak gini. Setelah 10 selesai, anggapan macam-macam biasa. Yang namanya netizen kan cuma bisa berkomentar, cuma bisa mengkritik, tidak punya solusi. Jadi selesai, kata Imam Bukhari, dia kembali kepada yang awal. Sudah selesai dia bilang tidak tahu. Berapa hadis? 100 hadis. Tanpa dia minta ulangi pertanyaanmu. Dia tidak minta itu. Dia katakan langsung, adapun hadismu yang pertama itu sanadnya ketukar dengan yang ini. Hadismu yang kedua ketukar dengan yang ini. Hadismu yang ketiga ketukar dengan yang ini. Hadismu yang keempat sampai 10. Dia jawab dengan tertib. Dia masih ingat hadis yang pertama, hadis yang kedua, hadis yang ketiga, hadis yang keempat. Ada ulama yang kedua, hadis pertamamu sanadnya ketukar sama yang ini. Yang kedua sanadnya ketukar sama yang ini. Satu persatu beliau urutkan jawaban sesuai dengan pertanyaan sampai 10 orang ini dikembalikan semuanya hadis dan syarat-syaratnya. Akhirnya kata ulama, kalau cuma mengembalikan hadis dengan sanad itu semua ulama hadis bisa, gampang. Contoh, misal kita hafal Al-Fatihah, saya baca Alhamdulillahirabbil alamin, habis itu saya baca Malikin nas ilahin nas. Langsung tahu tak? Salah. Langsung tahu, karena kita sudah hafal. Jadi kalau ada orang membolak-balikkan Al-Fatihah dengan An-Nas, kita lah tahu. Bukan macam itulah masuk ke surat lain pula itu. Begitulah hafalan mereka. Jadi kalau Imam Bukhari mengembalikan hadis dengan sanad, itu mudah. Karena dia sudah hafal hadis ini sanadnya ini, hadis ini sanadnya ini. Tapi kata ulama yang membuat takjub semua ulama yang datang, bagaimana Imam Bukhari ingat semua pertanyaan dengan urut dari awal sampai akhir, tanpa dia minta untuk diulangi. Allahu Akbar, kata para ulama. Ini hal yang luar biasa. Akhirnya tidak ada lagi, setelah kejadian ini tidak ada lagi yang berani menguji Imam Bukhari. Jadi di sini kita lihat bagaimana para ulama ingin membawa satu hadis itu terlebih dahulu akan membawakan sanad, dan mereka hafal betul sanad daripada hadis yang akan mereka sampaikan. Jadi kata Imam Nawawi, kalau hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, saya langsung sebut Bukhari, Muslim. Tidak perlu saya sebut hadisnya dhaif, hadisnya hasan, karena semua yang ada di Bukhari dan Muslim hadisnya sahih. Dan ada pun yang di selainnya, kata beliau, saya akan sebutkan selain Bukhari dan Muslim. Saya akan sebutkan diriwayatkan Sunan Ibn Majah, diriwayatkan oleh Sunan Daraqutni. Maka saya akan sebutkan dan penjelasan tentang hadis tersebut. Sahihkah, hasankah, dhaifkah? In kana fi dha'fun fi ghalibil mawadhi' wa qad aghfala an sihhatihi wa husnihi wa dha'fihi. Wa alam an sunan Nabi Dawud min aktsari ma anqul minhu. Kata beliau, terus terang saya di dalam kitab ini banyak menukil dari sunan Nabi
Abi Dawud. Waqad rawaitu anhu qala dzakartu fi kitabi as-sahih wa ma yushbihuhu wa yuqaribuhu. Jadi Abu Dawud sendiri pada saat mengarang kitabnya Sunan Abu Dawud, beliau mengarang dan menjelaskan di awal, kata beliau, saya menyebutkan di dalam kitabku ini hadis-hadis yang sahih dan yang dekat dengan sahih, artinya hasan. Dan dalam status pengambilan hukum, sahih dan hasan ini tidak ada perbedaan. Jadi kita boleh menggunakan hadis sahih dan hasan kata para ulama untuk hukum halal haram, boleh untuk sahih dan hasan. Tapi kalau yang dhaif tidak digunakan oleh para ulama untuk hukum, hanya boleh digunakan untuk hal-hal tertentu seperti targhib, menganjurkan, tarhib, memperingatkan, atau di fadail amal, fadilah-fadilah amal itu masih diperkenankan untuk hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang dhaif. Kemudian kata Imam Nawawi, maka nanti dha'fun syadidun bayyatuhu. Kalau di dalam kitab Abu Dawud ini ada yang dhaif sekali, saya akan jelaskan. Wa ma lam aqul fihi syai'an fa huwa shalihun. Dan ada pun yang tidak saya sebutkan sama sekali, tidak saya jelaskan, maka itu masih bisa digunakan untuk dijadikan dalil, kata beliau. Wa ba'dhuha asah min ba'd. Ada kalam Abi Dawud. Wa fihi fa'idah hasanah yahtaju ilaiha sahibu hadzal kitab wa ghayruhu. Wa hiya anna ma rawahu Abu Dawud bi sunanihi wa lam yadhkur dha'fahu fa huwa 'indahu sahihun wa hasanun wa kilahuma yahtaju bihi bil ahkam fa kaifa bil fadail. Fa idza taqarrara hadha fa ma ra'aita huna hadithan min riwayat Abi Dawud laysa bihi tad'if fa'lam annahu lam yudha'ifhu. Wallahu a'lam. Wa qad ra'aytu an uqaddima fi awwal kitab baban fi fadilatil dhikri mutlaqan adhkuru fihi أطرافا يسيرة توثيقة لما بعدها ثم أذكر مقصود الكتاب في أبوابه وأختم الكتاب إن شاء الله تعالى بباب الاستغفار تفاؤلا بأن يختم الله لنا به والله الموفق به الثقة وعليه التوكل والاعتماد وإليه التفويض والإسلام. Dan kata Imam Nawawi, saya melihat bahwasanya penting bagi saya untuk menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan fadilah-fadilah berzikir. Kemarin di awal kitab beliau sudah menyebutkan secara mujmal, secara global tentang fadilah berzikir. Nah kali ini kata beliau di awal saya akan menyebutkan secara agak rinci tentang fadilah dan keutamaan berzikir. Dan tentunya nanti di sini akan ada ayat-ayat Al-Quran yang akan dibawakan oleh Imam Nawawi yang berkenaan dengan fadilah berzikir. Begitu juga nanti akan ada hadis-hadis keutamaan-keutamaan berzikir yang berasal dari sabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.